Selama ini sahabat, air cucian beras selalu kita rekomendasikan sebagai bahan pupuk organik cair. Akan tetapi pada episode kali ini sahabat, si air cucian beras ini akan naik kelas menjadi pestisida nabati sahabat. Nah, bagaimana caranya? Tidak tahu. Nah, mau cari tahu kan? Ayo kita tengok saja di episode kali ini bagaimana cara mengolah air cucian beras menjadi pestisida nabati. Yuk, jalan lagi. Ada kabar gembira hari ini sahabat. Senang sekali setelah sekian lama akhirnya saya bisa berikan lagi kuis di episode kali ini sahabat. Nah, ini adalah nomor resi dari pemenang kuis periode 2 yang sudah dikirimkan benihnya sahabat. Nah sahabat, semua pemenang kuis itu akan dikirimkan benih oleh Beli. Kemudian benihnya ini saya jamin memiliki kualitas yang baik, tahan banting tentunya. Kemudian biaya sahabat, biaya semua Beli tanggung, dari biaya benihnya kemudian sampai ke ongkos kirim free. Sahabat tinggal duduk manis di rumah tunggu kedatangan benih ke rumah sahabat. Begini sahabat, untuk kuis di video kali ini pertanyaannya akan Beli berikan di akhir video. Kemudian jawabannya sahabat usahakan jangan menyontek sahabat ya. Jadi karena apa? Karena Beli melihat bagaimana pemahaman sahabat terhadap dunia berkebun organik. Pertanyaannya mungkin simpel akan tapi jawabannya di sini akan menunjukkan seberapa dalam pemahaman sahabat. Bulan ini kita berikan kepada 3 orang pemenang. 1 bulan 3 orang pemenang. Jadi kita pilih jawaban yang benar dan menurut Beli jawaban tersebut benar dan beralasan. Kemudian akan Beli umumkan pemenangnya di channel baru Beli. Jadi channel baru Beli bagi sahabat yang belum tahu silahkan ditengok. Namanya Keluarga Bali Organik TV. Di sini akan membahas banyak ragam info dan tips kehidupan mungkin di luar konten pertanian. Jadi channel Bali Organik TV ini akan fokus di konten pertani. Kemudian di channel Keluarga Bali Organik TV di sana akan ada tips memasak, kemudian tips mengatur keuangan, bahkan tips-tips lainnya, tips bagaimana kita mendidik anak kita agar anak kita jauh dari gadget. Nah, ini juga Beli pengen sharing. Kemudian banyak tips lainnya yang sangat berguna bagi sahabat. Silahkan ditengok di link nanti Beli sertakan di komentar paling atas, juga di deskripsi video ini. Nah, oke jelas ya. Sekarang kita langsung lanjut ke materi. Pestisida nabati dari air cucian beras. Nah, sahabat, sebelum kita membahas itu, saya ingin memberi pengertian dulu. Jadi istilah pestisida di sini saya berikan sebagai istilah untuk mempermudah saja. Karena apa? Karena sebenarnya kalau pestisida, sahabat ya, kita berbicara mengenai pestisida menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 sahabat. Pestisida itu pengertiannya adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik atau virus yang digunakan untuk memberantas mencegah hama, memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan tanaman, bagian-bagian tanaman yang tidak berguna, dan memberantas mencegah hama luar pada hewan-hewan peliharaan dan ternak dan lainnya. Jadi istilahnya di sini kalau kita berbicara pestisida pasti pengertiannya itu antara mematikan atau memberantas, dan biasanya memang lebih cenderung ke pestisida sintetis kimia seperti itu sahabat. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai ramuan ini yang kita istilahkan sebagai pestisida nabati. Nah, pestisida nabati ini tentu saja fungsinya bukan memberantas ataupun mematikan, akan tetapi di sini sifat-sifat dari pestisida nabati yang sering saya ajarkan itu kebanyakan berupa ramuan yang menolak kehadiran serangga, misalkan dengan bau yang menyengat atau zat-zat yang mereka atau serangga atau hama ini tidak suka seperti itu. Kemudian juga ada ramuan-ramuan yang membuat mungkin cita rasa dari daun yang akan dimakan oleh serangga itu jadi tidak membuat serangga berselera seperti itu. Jadi serangga itu tidak akan memakan tanaman yang kita sudah semprot dengan pestisida nabati ini. Kemudian juga menghambat pertumbuhan telur atau larva dan pupa dari organisme pengganggu tanaman yang ingin kita usir atau ingin kita jauhkan dari tanaman kita. Juga bisa mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga, juga bisa menghambat reproduksi serangga betina. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang kita dapatkan ketika kita membuat pestisida nabati. Nah, mengenai air cucian beras, sahabat, kenapa saya gunakan ini sebagai salah satu bahan pokok pembuatan pestisida nabati di hari ini, sahabat? Karena sahabat tahu kan kalau air cucian beras ini, sahabat, kaya akan protein dan juga karbohidrat, sahabat. Jadi proteinnya tinggi, karbohidratnya juga tinggi. Nah, karbohidrat ini, sahabat ya, akan memicu pertumbuhan beberapa jenis hormon berupa hormon auksin, giberelin, dan alanin, sahabat.
Nah, ketiga jenis hormon tersebut bisa bertugas merangsang pertumbuhan pucuk daun dan membantu mengangkut makanan ke sel-sel yang terpenting di dalam daun dan batang, sahabat. Nah, jadi air cucian beras ini nanti fungsinya lebih kepada bagaimana akan mereparasi, mereparasi seperti elektronik ya. Jadi memperbaiki sahabat tanaman kita yang sudah terlanjur rusak dari serangan hama. Nah, kemudian bahan tambahannya di sini sahabat, kita menggunakan. Nah, ini yang belum pernah saya perkenalkan kepada sahabat. Metode ini metode merendam. Sebentar saya perlihatkan. Nah, merendam bawang putih ke dalam air putih biasa, sahabat ya. Ini selama 1 hari atau 24 jam. Ini kemarin saya rendam. Jadi kita gunakan sekitar 5 siung bawang putih, sahabat. Kita potong-potong, kita kupas terlebih dahulu, kemudian kita potong-potong. Kemudian kita masukkan ke dalam toples. Isi dengan sekitar setengah liter air, sahabat. Kemudian sahabat bisa rendam selama 24 jam. Nah, mengapa bawang putih, sahabat ya? Karena sejak dulu, sahabat ya, bahkan sejak dulu ketika awal saya membuat video, bawang putih sudah terkenal sebagai insektisida, sahabat. Karena apa? Karena memang di dalamnya itu ada zat yang berupa minyak atsiri, sahabat. Nah, minyak atsiri di dalam bawang putih ini, sahabat ya, sebenarnya itu sifatnya itu panas, sahabat. Nah, sehingga ini memberikan sensasi panas bagi serangga dan akan menjauhi tanaman kita. Bagi insektisida juga bahkan bagi bakteri maupun bagi jamur, sahabat. Nah, akan tetapi secara prakteknya zat panas, zat atsiri yang mengeluarkan sensasi panas ini justru apa ya, bisa menjadi bumerang bagi tanaman kita bila kita memberikannya. Yang pertama, kita berikan kepada tanaman yang terlalu muda, sahabat. Nah, bisa hangus itu tanaman, sahabat. Kemudian kita memberikannya kepada tanaman yang sudah pantas kita berikan, akan tapi kita berikan dengan dosis yang terlalu pekat. Nah, ini juga bisa berbahaya bagi tanaman kita. Alih-alih apa ya, hama minggat, tanaman juga jadi minggat, sahabat. Karena apa? Karena terbakar dan akhirnya mati. Nah, itu yang kita hindarkan, sehingga di sini ketika kita mau menggunakan bawang putih, berikan secukupnya dengan dosis yang tepat. Kemudian, sahabat ya, sebisa mungkin jangan sampai dihaluskan atau di blender apabila itu menggunakan lebih dari 2 siung. Nah, karena di sini saya menggunakan 5 siung, saya cukup potong-potong saja. Kemudian kita rendam dan kandungan yang terdapat di dalamnya sudah bisa luruh dengan air hanya dalam waktu 24 jam dan bahkan bisa disimpan dengan waktu yang lebih lama, sahabat. Nah, selain minyak atsiri tadi yang saya sebutkan, di sini juga ada zat yang namanya zat tanin, kemudian ada dialil sulfida, sahabat, kemudian juga ada alin, ada alisin, ada enzim juga yang bernama enzim alinasi. Jadi, sahabat, di sini lengkap sekali sebenarnya zat-zat yang bisa menjauhkan hama dari tanaman kita. Nah, oke, kita mulai saja, sahabat ya. Pertama, kita akan masukkan air cucian beras ke dalam alat semprot kita. Tentu saja di sini seperti biasa saya ajarkan bagaimana cara merawat alat semprot kita agar awet seperti itu. Ini sudah 4 tahun tidak pernah rusak seperti itu karena memang kita rawat dengan baik. Nah, kita gunakan kain. Yang pertama ini adalah kain jaring, kemudian kita gunakan kain lap dapur biasa seperti itu. Kita akan masukkan dulu air cucian berasnya, sahabat. Nah, ini jumlahnya adalah sekitar 1 liter air cucian beras, sahabat ya. Kemudian kita masukkan, di sini ada setengah liter air rendaman bawang putih. Jadi total ada sekitar 1,5 liter di alat semprot kita, sahabat. Nah, apakah perlu ditambahkan air biasa lagi, Pak? Begini, apabila hanya pada tahap pencegahan, sahabat bisa tambahkan sekitar 1 liter lagi air, sahabat. Jadi total 2,5 liter. Apabila serangan hamanya sudah parah, sahabat tidak perlu lagi tambahkan dengan air. Jadi silahkan semprotkan 1,5 liter cairan ini langsung kepada tempat di mana hama itu berada. Misalkan kutu putih, kemudian serangga-serangga yang lain, insektisida yang lain, sahabat bisa semprotkan langsung. Kemudian usahakan menyemprot pada waktu pagi hari, sahabat, atau di sore hari. Sesuaikan dengan kondisi di mana saat hama berkumpul seperti itu, sahabat bisa langsung semprotkan. Nah, kemudian mengenai intervalnya, sahabat bisa gunakan setiap 3 hari sekali. Sahabat lihat perkembangannya. Bila sahabat mau lebih lebih intens setiap hari, sahabat bisa gunakan, akan tapi sahabat campurkan lagi dengan 1 liter air. Jadi sahabat bisa atur dengan pola bagaimana hama itu ada di lahan sahabat. Nah, sudah tonton full kan video tadi? Nah, sekarang pertanyaannya, sahabat ya. Pertanyaannya, mengapa kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan dosis bawang putih
dalam pembuatan pestisida nabati. Mengapa, sahabat? Nah, sahabat bisa jawab. Jawaban yang benar beralasan akan beli undi, kemudian akan beli pilih. Dan jangan khawatir bila bulan ini belum beruntung, di bulan depan kemungkinan beli akan membuat kuis dengan jumlah pemenang sampai 5 orang pemenang. Oke, tapi sekarang jawab dulu pertanyaan itu ya. Dan sekarang saatnya beli undur diri. Jangan lupa sahabat untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Mohon maaf dengan suara noise bebek dan ayam, karena ini emang lingkungan Belize, peternakan, pertanian kita gabungkan menjadi suatu yang harmonis. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.